Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya tiba di lembah serangga untuk mencari keberadaan avatar Sisun. Selain segel batasan yang ada di lembah serangga, Yuyan tidak banyak menjelaskan mengenai misteri tempat ini. Jadi Xiaoyan memutuskan untuk langsung memasuki kabut warna-warni dan mencarinya sendiri. Begitu memasuki kabut ungu, Xiaoyan dikejutkan oleh dunia kepompong yang seluruhnya berwarna putih. Ketika Xiaoyan bergerak maju dan mencoba mencari persembunyian avatar Sisun, tanpa dia sadari tubuhnya sudah terlilit kain sutra dan membungkusnya. Setelah Xiaoyan menjadi kepompong, dia merasakan ada tangan yang merobek kepompong bagian wajahnya dan melihat sesosok yang mirip dengan wajah Sisun. Meskipun pada awalnya jiwa Xiaoyan dipaksa keluar dari tubuhnya, namun itu hanya karena Xiaoyan mengizinkannya terjadi. Setelah beberapa saat, jiwa Xiaoyan bergegas kembali ke tubuhnya dan menekan jiwa yang ingin menguasai tubuhnya. Cara Xiaoyan mengambil kendali atas tubuhnya dalam sekejap mata benar-benar mengejutkan avatar Sisun. Hal ini memberitahu avatar Sisun bahwa dia Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi dengan mudah. Sekalipun kamu bisa mengendalikan kembali tubuh fisikmu, namun bagaimana kamu bisa bertahan di dunia kepompongku dengan mudah? Sejak kamu masuk ke sini, kamu bisa melupakan untuk pergi. Suara itu terdengar lagi, tetapi Xiaoyan tidak tahu dari mana asalnya. Pemilik suara itu jelas masih sangat berhati-hati dan tidak mau mengungkapkan lokasinya yang sebenarnya. Aku bukan Sisun, dan aku memiliki beberapa masalah untuk datang ke sini. Aku yakin kamu masih berada di sini bukan atas kemauanmu sendiri, tetapi karena pembatasan ini. Jika kamu mau bekerja sama denganku, kamu pasti bisa keluar dari sini. Xiaoyan berkata perlahan. Meskipun segel itu tidak membatasi dirinya, namun Xiaoyan menduga bahwa avatar ini disegel oleh pembatasan yang kuat atau kekuatan lain yang mencegahnya pergi dari sini. Setelah Xiaoyan menebak penyebabnya, dia mencoba mencari tahu apa yang diinginkan sosok ini dengan cara bernegosiasi dengannya. Bagaimanapun tidak semuanya perlu diselesaikan dengan kekerasan. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Lagi pula siapa yang memberitahumu bahwa aku tersegel di sini? Jika aku ingin pergi dari sini, aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, ucap sosok itu. Tampaknya kali ini Xiaoyan telah salah menebak, dan suara yang meremehkan segera terdengar keluar. Kamu bisa mengabaikan bekerja sama denganku. Namun jika kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepadamu, maka kamu salah. Kamu seharusnya sudah tahu seperti apa kekuatan merebut tubuh yang kumiliki. Selama aku mau, aku pasti akan membunuhmu. Kecuali kamu berpikir bahwa bakatmu lebih unggul dariku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak bicara dengan rendah hati. Bagaimanapun juga sekarang dia perlu menunjukkan dominasinya. Itu karena setelah avatar ini berpisah dengan Sisun, sosok ini tampaknya meremehkan fluktuasi aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Tentu saja tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan Xiaoyan. Apalagi selain memiliki aura Sisun, Xiaoyan juga memiliki aura Susang. Jadi siapapun yang mengetahuinya secara alami akan memperlakukannya dengan serius. Bagaimanapun mereka berdua adalah eksistensi yang pernah mencapai puncak dunia. Saat ini orang yang dihadapi Xiaoyan adalah avatar Sisun. Jadi dia harus menggunakan cara bicara Sisun. Meskipun avatar ini telah melahirkan kecerdasan spiritualnya sendiri, namun dia pernah menjadi avatar dari Sisun. Di dalam hatinya dia pasti masih memiliki ketakutan mutlak terhadap Sisun. Tidak ada gunanya mengancamku. Aku ingin melihat apakah kamu dapat membebaskan dirimu dari perangkapku. Suara itu bergema lagi. Di bawah ancaman Xiaoyan, nada bicara sosok ini menjadi lebih arogan. Jelas dia sedikit marah mendengar kata-katanya. Saat ini Xiaoyan masih terbungkus lapisan kain sutra putih yang membuatnya tidak bisa bergerak. Tetapi Xiaoyan sudah mengetahui kelemahan kepompong setelah dia memasuki tempat ini. Hanya jebakan mainan semacam ini, kamu sungguh berani menyebutkannya, ucap Xiaoyan. Setelah kata-katanya jatuh, nyala api langsung melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini,
Kekuatan jantung api secara alami juga meningkat pesat mengikuti pemiliknya. Segera api 3 warna meletus dari tubuh Xiaoyan. Benang sutra yang mengikat tubuhnya mulai meleleh. Dengan intensitas nyala api seperti itu, tidak peduli seberapa tebal benangnya, itu tidak akan dapat menahan pembakaran dari 3 jantung api. Setelah ledakan keras, kepompong putih yang membungkus Xiaoyan akhirnya meledak, dan nyala api langsung menyebar ke segala arah. Namun tepat ketika Xiaoyan melihat sekelilingnya, dia langsung mengerutkan kening menyaksikan api yang mengamuk dan menyebar dengan cepat. Api 3 warna tidak hanya membakar kepompong yang membungkusnya, tetapi mulai membakar seluruh dunia putih. Sehingga kepompong putih lainnya yang terbakar oleh nyala api juga ikut hancur. Ketika melihat pemandangan ini, Xiaoyan langsung mengerti bahwa kejadian ini sudah diperhitungkan oleh avatar Shizun. Dia sengaja memprovokasinya untuk bertindak, sehingga tanpa disengaja dia akan melepaskan makhluk yang berada di dalam kepompong tersebut. Fakta bahwa sebelumnya ada makhluk humanoid muncul, Xiaoyan berpikir bahwa di dalam kepompong ini adalah berbagai monster. Bunyi derap kaki segera terdengar dari sekitarnya. Terlihat ada banyak sosok yang keluar dari kepompong putih yang meledak. Mereka tidak terlihat seperti manusia atau binatang. Namun tiba-tiba ada sesosok berpakaian tipis transparan yang muncul di belakang Xiaoyan. Sosok ini langsung menunjuk ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Menyadari hal ini, Xiaoyan langsung bertindak dan mulai mengayunkan tinjunya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap kali sosok-sosok ini muncul, akan terjadi ledakan dan kabut darah yang menyebar. Pembunuhan ini terus berlangsung lama hingga tidak ada dari makhluk aneh yang selamat. Selain penampilannya yang mengejutkan, kekuatan dari makhluk-makhluk ini relatif terlalu lemah, yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiaoyan. Namun dalam pandangan Xiaoyan, semua ini mungkin bertujuan untuk membuka jalan keluar bagi avatar Shizun. Saat ini sejumlah besar daging dan darah jatuh ke tanah dan perlahan menghilang. Setelah membunuh sosok-sosok ini, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mencari persembunyian avatar Shizun. Namun setelah sekian lama mencari, dia masih tidak menemukan apapun. Xiaoyan tiba-tiba melihat seluruh dunia kepompong dan memikirkan sesuatu. Segera tangannya digantung di depan dadanya, kemudian ketiga api mulai mengembun. Aku khawatir dunia inilah letak masalah yang sebenarnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya Xiaoyan melemparnya ke depan. Teratai api yang awalnya seukuran telapak tangan tiba-tiba berkembang melawan badai. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, itu berubah menjadi teratai api ratusan kaki. Teratai api 3 warna terus berkembang hingga batasnya, dan kemudian meledak dengan kendali pikiran Xiaoyan. Ledakan dahsyat segera meletus. Badai energi kekerasan segera menyapu dengan liar. Apapun yang bersentuhan dengannya seketika langsung hancur dan berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Ketika kobaran api berangsur-angsur menghilang, dunia ini terlihat dalam keadaan kacau. Yang terlihat bukan lagi hamparan putih yang luas, melainkan seolah-olah berada di dunia yang berdarah. Saat Xiaoyan sedang melihat ke sekeliling, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. "Tuanku, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan segera berbalik dan menemukan sosok lemah yang muncul di belakangnya. Pada saat ini jari-jari putihnya sedang membersihkan darah di pipinya. Ketika Xiaoyan mengeluarkan tangannya dan mencoba meraihnya, dia tidak menemukan apapun. "Ilusi," ucap terkejut Xiaoyan. "Tidak, ini bukan ilusi. Mereka yang baru saja kamu bunuh adalah anak-anakku. Sekarang kebencian mereka sangat kuat dan mereka memintaku untuk membunuhmu." Suara itu terdengar lagi, seolah-olah sosok itu berbicara tepat di sebelahnya. Saat ini Xiaoyan masih bisa melihat ada seseorang di tepi matanya. Namun saat Xiaoyan berbalik, dia tidak bisa melihat sosoknya. Ini sangat aneh. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tentu saja tidak mudah baginya untuk membawa pergi avatar Shizun. Jika itu mudah, mungkin Yuyan sudah lama melakukannya. Segera pikiran Xiaoyan bergerak dan berteriak kepada tahanan roh. "Hancurkan ilusi tempat ini!" Suara Xiaoyan terdengar keras, dan butuh beberapa saat sebelum tahanan roh bereaksi keluar. Saat melihat tatapan serius Xiaoyan, tahanan roh menggerutu beberapa kali dan melihat ke sekeliling dengan penuh kehati-hatian. Pria kejam 1000 pisau, dari mana datangnya ilusi di sini? Saat suara tahanan roh terdengar, pupil mata Xiaoyan sedikit gemetar. Jika tahanan roh tidak menghancurkan ilusi ini, maka situasinya akan sangat merepotkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.